kita hampir setiap hari tidak pernah melewatkan hari tanpa berdoa. Ya, setidak-tidaknya waktu kita makan, kita 3 kali berdoa, pagi, siang, malam. Dan kalau yang lebih teratur, ada doa pagi dan doa malam. Doa pada waktu bangun pagi, menyerahkan hari kepada Tuhan, dan waktu menutup hari, kita menyerahkan dan mensyukuri sepanjang hari yang sudah kita lalui dan menyerahkan istirahat kita. Setidak-tidaknya kita berdoa 5 kali. Belum lagi ketika kita ada persoalan, pergumulan, kita pasti doanya lebih intens. Setelah saya melihat betapa pentingnya doa itu, saya menemukan bahwa ternyata ada doa yang didengarkan dan diperkenankan Tuhan, ada doa yang diucapkan dalam hidup kita dan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Alias Tuhan itu tidak suka dengan doa yang bentuknya, yang modelnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar doa yang didengar Tuhan. Kita sama-sama membaca dalam Lukas 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-10. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ada berbagai macam cara Tuhan Yesus itu menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang melalui percakapan langsung. Misalnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Tapi kadang-kadang Tuhan itu pakai gaya bahasa di mana orang harus sadar apa yang dibicarakan. Kamu bagaikan kuburan yang luarnya bagus, tapi dalamnya adalah hal yang busuk. Nah, di bagian-bagian lain yang paling banyak Tuhan Yesus pakai bentuk mengajarkan kebenaran adalah perumpamaan. Sebab dengan perumpamaan itu Tuhan Yesus bisa mengajarkan kebenaran yang susah, yang sulit, dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan orang nggak perlu bertanya-tanya lagi, langsung mengerti, langsung paham. Dan tidak perlu diperdebatkan, sebab orang langsung paham. Nah, ketika membicarakan tentang doa yang barusan kita baca, Tuhan Yesus itu menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata
Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada beberapa orang yang pergi ke gereja untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi itu digambarkan orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang mentaati firman Tuhan. Tapi pemungut cukai itu digambarkan orang berdosa. Kenapa pemungut cukai digambarkan orang berdosa? Sebab dia itu menarik pajak secara berlebihan kepada orang-orang sebangsanya. Dan ini adalah tindakan yang berdosa karena menyebabkan orang yang ditarik pajaknya itu hidupnya jadi susah. Itu sebabnya pemungut cukai adalah kelompok masyarakat yang tidak disuka oleh orang-orang pada zamannya waktu itu. Tapi orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mempunyai status dan kedudukan sangat terhormat. Dia mengerti firman Tuhan, dia berpuasa, dia memberikan persembahan, dan lain sebagainya. Nah, dua orang ini dikontraskan oleh Tuhan. Karena di tengah-tengah masyarakat itu pasti ada orang yang merasa dirinya hebat, dirinya bagus, tapi ada orang yang merasa minder, orang-orang yang merasa dirinya itu tidak layak. Dan dalam kontras ini kita menemukan ada 3 kebenaran penting mengenai berdoa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama kita akan membaca dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri, perhatikan, dia berdiri dan berdoa dalam hatinya. Orang lain gak ngerti ini, apa yang ada di dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus kan gaya bahasanya? Mulailah doa itu dengan mengucap syukur. Nah, dia melakukannya nih. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Wah, dia hebat. Gak sama seperti orang lain. Bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan orang jahat. Bukan pezina. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Rupanya dia tahu di belakangnya yang agak jauh itu pemungut cukai. Orang yang jahat menurut pandangan masyarakat. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Senin Kemis. Iya toh? Biasa. Atau Selasa Rebu. Oh iya dah. Atau Selasa Jumat, boleh. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Excellent. Nah saudara-saudara, tapi ternyata Tuhan bilang, orang yang modelnya kayak begini, gaya doanya tidak diperkenan. Jadi yang pertama kita menemukan kebenaran yang perlu kita ingat. Yang pertama, kesombongan rohani tidak berkenan di hadapan Allah. Orang yang suka menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Aku guru sekolah minggu, sudah berlelah-lelah, gak ada yang menghargai aku misalnya. Aku memberikan seluruh kehidupanku untuk pekerjaan Tuhan. Dalam hal persepuluhan, aku nomor 1. Dalam berpuasa, orang lain gak tahu nih, aku Senin Kemis atau Rebo Jumat gitu. Kesombongan rohani. Ternyata hal-hal yang menyebabkan orang bangga dengan dirinya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang Farisi ini terlalu percaya diri akan setiap apa yang dilakukannya itu Allah pasti senang. Dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Kenapa kok lebih baik? Ya sebab dia puasa. Kamu makan terus, gelojoh kamu.
Ini orang hebat loh, aku ini hebat. Kenapa? Orang lain itu nggak pernah ngasih persepuluhan. Aku ini teratur, nggak pernah telat. Yang berikutnya firman Tuhan bilang begini, mencatat tentang apa yang disampaikan oleh orang Farisi ini. Aku bukan pezina. Orang lain itu gimana ya? Nggak berani ngomong lah. Moralitasnya tinggi. Apakah memberikan persepuluhan itu salah? Tidak. Apakah berpuasa seminggu 2 kali itu salah? Tidak. Apakah mempunyai moralitas yang tinggi itu salah? Tidak. Kesalahan dari orang Farisi ini adalah mencari pembenaran dirinya di hadapan Allah. Dia mengunggulkan dirinya itu sebagai pribadi yang mulia, sebagai pribadi yang saleh, sebagai pribadi yang baik. Dia juga membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia merasa lebih benar dibandingkan orang lain. Kalau orang lain, wah kita nggak ngomong lah, nggak level. Dia dengan jelas mengatakan, aku tidak seperti orang lain. Sikap merendahkan orang lain. Kalau saya itu semua orang suka, kalau dia itu pilih-pilih loh. Jadi dia itu mau menunjukkan bahwa dia lebih baik dibandingkan orang lain. Kalau yang tadi, dia mau menunjukkan dia punya kualitas tinggi, hebat. Di hadapan Tuhan kesalehan yang sebenarnya tidak diukur dengan membandingkan diri dengan orang lain. Orang itu kalau mau melihat dirinya, lihatlah dengan standarnya Tuhan, bukan dengan orang lain. Orang Farisi ini membanggakan dirinya, bukan untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seharusnya dalam berdoa itu kan yang dicari Tuhan. Bukan pamer dirinya di hadapan Tuhan. Doa yang mengumbar prestasi bukanlah doa yang dikenan Tuhan. Doa itu tempat kita tuh ngobrol dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya sekalipun saudara gak pandai mengucapkan kata-kata, doa itu tidak dinilai dari indahnya kata dan banyak panjangnya doa. Tuhan itu tidak pernah tertarik dengan daftar kebaikan kita. Tapi Tuhan itu sangat terpesona dengan kerendahan hati. Banyak orang berprestasi, tapi kalau menghadap Tuhan selalu bilang, siapa aku ini Tuhan? Kok bisa Tuhan itu bawa seperti sekarang? Sebab di hadapan Tuhan kesalehan kita, kehebatan kita itu seperti kain yang kotor. Kalau kita itu sombong rohani, itu menyebabkan kita buta. Wah sebenarnya kita itu butuh kasih karunia Tuhan. Membutuhkan anugerah Tuhan. Kalau kau enggak mendapatkan kemurahan Tuhan, kamu enggak bisa seperti itu. Betapa sering kita itu rajin melayani, tapi selalu menghakimi orang lain yang kurang aktif. Kita enggak pernah memahami orang lain itu pergumulannya apa, sehingga dia tidak bisa aktif. Kita menganggap dengan aktifnya kita jadi orang yang berprestasi. Dengan aktifnya kita memandang orang lain sebagai orang yang lebih rendah dari kita. Kita kurang paham apa yang digumulkan oleh sesama kita. Nah dalam perumpamaan ini kita diajarkan bahwa doa yang mengumbar prestasi, doa yang menganggap lebih benar dibandingkan orang lain adalah doa yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pernahkah saudara duduk lalu bilang sama Tuhan,
menghadap Tuhan, lalu bilang, Tuhan siapa saya? Kalau Tuhan sudah membawa saya sejauh ini, terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mendengar doa yang isinya prestasi dan kebanggaan diri dan merendahkan orang lain. Dan menurut John Stott, dia bilang begini, kesombongan rohani adalah dosa yang membuat orang merasa suci dan tidak membutuhkan salib Kristus. Gak butuh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oh saya ini hebat kok. Tuhan Yesus itu mati buat siapa? Orang berdosa. Saya kan enggak. Jadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sia-sia. Malam ini kita belajar satu. Kalau berdoa, berbicaralah sama Tuhan. Tuhan kan tahu kalau kita itu memang benar-benar tulus dalam pelayanan. Tuhan kan tahu kalau kita itu menjaga kemurnian hidup kita, ketulusan hidup kita. Biar Dia yang menilai. Dan jangan terlalu membanggakan diri. Itu sebabnya Tuhan itu sering memberikan contoh dan ilustrasi. Kalau kamu datang ke sebuah pertemuan, jangan duduk yang paling depan. Sebab kalau Dia berkata, ini bukan tempat untuk kamu. Sebab saya sudah menyediakan ini untuk orang lain. Kamu nanti pindah, kamu malu. Jangan terlalu pede. Duduklah di belakang. Dan kalau nanti orang melihat kamu datang dan menganggap kamu nggak layak di belakang, tapi di depan, maka orang akan melihat bahwa kamu adalah orang yang terhormat. Tapi kalau doa malam duduknya paling belakang terus ya gimana saudara? Kan nggak ada yang ngajak ke depan gitu. Mudah-mudahan saudara-saudara, ini kan kita membicarakan dalam sebuah pertemuan yang besar. Orang selalu menganggap mau duduk paling depan karena saya ini orang siapa saya ini. Dalam Natalan tahun lalu, Natalan barusan di pendeta-pendeta se-Surabaya, saya duduk di belakang. Kursi-kursi di depan diisi sama banyak orang. Lalu ketua panitianya bilang ini, Pak jangan duduk belakang. Saya antar Bapak untuk duduk di paling depan. Saya merasa agak risih. Tapi saya jadi ingat firman Tuhan. Jangan cari duduk depan, biar orang lain yang mengantar kamu. Dan saya bilang bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk tetap menjaga supaya jangan sampai terlalu dalam bahasanya Pak Jokowi, jangan kemajon. Sudah paham? Oh ya ini orang-orang luar negeri nih nggak paham kemajon. Nanti bisa belajar ya dari Pak Budi. Ya, dua orang ini luar negeri. Ini belajar sama Silvi. Apakah Bu Silvi tahu kemajon? Hah? Ya nggak tahu, 3 orang berarti. Jadi kalau orang yang dari Jawa Tengah pasti tahu kemajon. Jawa Timur mestinya ya kurang lebih tahu lah. Kemajon itu kemajuan gitu. Nah, kemajon itu kemajuan gitu. Majon itu maju gitu. Lain kali saya belajar bahasa Jawa buat kalian. Jadi jangan kemajon hidup itu. Belajarlah untuk tetap rendah hati. Ya. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa terima? Lukas 18 ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia sadar, dia bukan orang yang kebaikan. Seperti orang lain. Dia bukan siapa-siapa. Dia menghadap Tuhan, Ya Allah, kasihani aku. Kenapa? Aku ini orang berdosa. Sadar diri. Yang kedua,
Pelajaran kebenaran yang penting adalah kerendahan hati, membuka pintu kasih karunia. Orang kalau rendah hati itu Tuhan suka. Pemungut cukai ini tidak berani melihat menengadah ke atas tempat di mana Allah ada. Pemungut cukai ini merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Bukan karena rendah diri, tapi karena dia sadar bahwa dia orang berdosa. Ada orang seperti orang Farisi tadi, nggak sadar bahwa dia itu orang berdosa. Dia tuh merasa sebagai orang benar. Tapi pemungut cukai ini sadar, saya ini orang berdosa. Ini adalah ekspresi hormat dan kebergantungan kepada Tuhan. Pemungut cukai ini mengakui dosanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia mengucapkan dengan tulus dan dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia bertobat, aku ini orang berdosa, ampuni. Tuhan itu lebih tertarik pada hati yang bertobat daripada orang yang mengumbar kehebatannya, prestasinya di hadapan Tuhan. Prestasi itu baik, tapi Tuhan itu cari orang yang rendah hati. Pemungut cukai ini cuma berharap supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada dia. Dia tidak berusaha membenarkan dirinya. Saya ini jadi pemungut cukai karena terpaksa. Kalau ada kerjaan lain saya nggak akan jadi pemungut cukai. Dia nggak ngomong gitu. Dia bilang, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia datang dengan hati yang hancur. Inilah doa yang didengar Tuhan. Orang yang rendah hati memahami bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha. Banyak orang menganggap, ya pantaslah aku kalau masuk surga satu hari nanti. Aku ini loh hebat. Aku ini lebih baik dari orang lain. Dan orang yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang bilang, siapa saya Tuhan? Saya ini debu, diinjak-injak orang. Saya bukan siapa-siapa. Dan Tuhan itu suka orang-orang yang memahami bahwa hanya kasih karunia anugerah Tuhan saja menyebabkan dia ada seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya semua kita kalau menghadap Tuhan, kita hanya bisa memohon kemurahan dan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan perbuatan baik kita, pelayanan kita sebagai alasan untuk merasa lebih rohani dibandingkan orang lain. Hidup yang dibenarkan Tuhan itu bukan dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan doa yang modelnya kayak begini tidak pernah didengar oleh Tuhan. Doa yang cuma berisi kebanggaan dan penghinaan terhadap orang lain. Kita kalau memandang orang lain seolah-olah memandang, aku ini lebih baik loh dibandingkan DE. Tahu DE? Jelas ini dalam kota luar kota DE. Tanpa pengakuan dosa yang tulus, tidak ada doa yang dapat menembus sorga. Saudara-saudara, Charles Spurgeon pernah bilang ini, tidak ada orang yang bisa berdiri di hadapan Allah kecuali mereka yang telah berlutut di hadapannya. Orang itu harus belajar berlutut di hadapan Tuhan. Sehebat apapun, hidup ini anugerah Tuhan. Setuju nggak saudara? Hah? Iya, hidup ini anugerah. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Kalau kita bisa punya, karena Tuhan yang memberi.
Kalau kita hidupnya sederhana, Tuhan tetap pelihara kita. Hidup ini anugerah. Jangan bandingkan kita dengan famili kita. Jangan bandingkan kita dengan orang-orang di gereja. Jangan bandingkan diri kita sama sahabat-sahabat kita. Hidup kita itu sama. Sama-sama membutuhkan anugerah Tuhan. Yang ketiga terakhir. Tuhan itu meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Mari kita baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran ini melalui dua perumpamaan tadi. Dua orang tadi dalam perumpamaannya. Aku berkata kepadamu yang mendengar, orang ini pulang ke rumahnya. Siapa? Pemungut cukai. Sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, siapa itu? Orang Farisi. Tidak, enggak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, di akhir perumpamaan itu Tuhan Yesus menyimpulkan, pemungut cukai, engkau dibenarkan. Orang Farisi, engkau tidak dibenarkan. Yang menentukan pembenaran itu adalah Tuhan. Bukan dari diri kita. Karena ukuran kebenaran itu adalah Tuhan dan bukan kita. Orang yang merasa tidak layak justru diangkat oleh Tuhan. Allah sama sekali tidak terkesan dengan kebaikan yang lahiriah. Oh ini loh, gereja lain itu loh. Ini kalau sudah gini nih, mendekati puasaan gini. Puasa dia 40 hari. Gerejamu itu sejak dulu sampai sekarang gak pernah puasa. Jangankan 40 hari, 3 hari 3 malam gak pernah. Lalu, pernah dengar gitu? Saya kalau melihat gerejanya orang lain itu selalu ini. Kita 40 hari 40 malam berdoa atau puasa 40 hari. Mengawal puasanya saudara seiman kita, saudara seiman itu. Kita nggak pernah, sebab apa? Semuanya kalau doa malam langsung dapat camilan, gak puasa kan? Allah tidak pernah terkesan dengan kebaikan lahiriah, tapi dengan hati yang benar. Kesalehan tanpa kerendahan hati adalah kekosongan rohani. Buat apa puasa seminggu 2 kali kalau sombong? Gak ada artinya. Buat apa ngasih persepuluhan kalau tinggi hati? Langsung rontok. Tuhan itu lebih menghargai hati yang berserah, yang tulus daripada daftar panjang prestasi dan kebanggaan kita. Sebuah prinsip rohani yang tidak boleh saudara lupakan. Dalam kerajaan Allah yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saya sering ngomong sama anak-anak, jangan pernah sombong. Di atas langit ada langit. Belajar tetap rendah hati. Kalau kita bisa punya, bisa ini, bisa itu, karena Tuhan yang mengizinkan, bukan karena kita hebat. Bahwa kita belajar, bahwa kita sungguh-sungguh serius, itu tugas kita, tapi bukan untuk kebanggaan. Jangan sombong, hidup itu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menentukan. Kalau kamu sekarang lagi di bawah, jangan takut. Suatu hari Tuhan akan meninggikan. Haleluya. Kalau kita lagi di bawah, jangan minder, jangan takut. Suatu hari Tuhan akan meninggikan kita. Dan saya selalu ingat yang guru SD saya mengajarkan sebuah peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Kalau sekarang lagi belajar, terus kemudian susah payah, harus lulus, ya itu sebuah harga yang harus dibayar. Suatu hari nanti kamu akan mendapatkan hasil dari lelah-lelah, air mata, dan semua engkau enggak tidur semalam-malaman,
hanya untuk ngerjain skripsi, untuk mengerjakan tugas-tugas. Suatu hari nanti engkau akan bersorak-sorai. Engkau akan menikmati hasil dari air matamu. Tapi selain itu, jangan lupa anugerah Tuhan menentukan apakah kita bisa ditinggikan atau tidak. Lihatlah Daud, tidak ada yang mengusulkan. Dia juga tidak pernah memberikan dirinya sebagai orang yang hebat. Tapi Tuhan itu mengangkat dia dari padang belantara, hanya seorang gembala. Karena kerendahan hatinya, Tuhan angkat ke atas. Dibandingkan kakak-kakaknya, Daud itu bukan siapa-siapa. Yusuf juga demikian. Dibandingkan kakak-kakaknya, dia bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan itu selalu mengangkat orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tapi Tuhan itu mencari hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Paulus dulu sombong ketika bernama Saulus. Dia menganggap dia ahli Taurat, paham hukum-hukum Tuhan. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, ia sadar bahwa semuanya itu dibandingkan dengan anugerah Tuhan bagaikan sampah. Kebanggaan itu sampah. Justru anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan. Jadi hari ini firman Tuhan hari Jumat ini mengajarkan apa? Jangan sombong. Jangan terlalu membanggakan prestasi kita, rohani kita, jabatan kita, atau pengalaman pelayanan kita. Aku ini sudah puluh tahun, sudah berapa puluh tahun. Jangan. Semuanya itu hanya mungkin karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak akan meninggikan orang yang sudah terlalu tinggi hidupnya di matanya sendiri. Ada orang bilang, aku kan pantas. Jangan lupa, Tuhan bisa merendahkan. Setiap saat Tuhan bisa merendahkan. Orang menganggap dulu di sana, sekarang sudah enggak kelihatan lagi tempatnya. Anugerah Allah, katanya Tim Keller, hanya bisa diterima oleh orang yang tahu bahwa dia tidak layak. Kalau kita masih merasa hebat, kita enggak layak, kita enggak akan pernah bisa merasa ini anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ini kesaksian ya, bukan untuk menonjolkan diri. Selama 4 tahun ini, saya sekarang pada tahun yang ketiga menjabat sebagai anggota Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia mewakili kota Surabaya. Dan ternyata di masa pelayanan saya ini, mewakili pendeta-pendeta se-Surabaya, saya itu merasakan betapa Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Sidang Majelis Pekerja Lengkap tahun ini, yang biasanya diadakan di Jakarta, tahun ini diadakannya di Sydney, di Australia. Dan pimpinan pusat Jakarta, Pendeta Rubin Adi, memberikan banyak fasilitas yang menyebabkan orang nggak punya bisa berangkat. Tiket pesawat pulang pergi diganti sama gereja-gereja yang ada di Sydney, di Australia. Tidur selama sidang, mulai tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus, ditanggung sama mereka. Dari Surabaya berangkat ke Jakarta, dibayar oleh GBI Jakarta. Sehingga kita itu cuma bawa paspor sama koper. Jadi 4 hari itu dibiayai semua sama mereka. Dan selama sidang itu diajak juga jalan-jalan untuk city tour. Dan dalam periode-periode yang lain sebelum ini,
Belum ada yang kayak begitu. Lalu saya merenungkan, kok bisa ya? Semuanya anugerah Tuhan. Dan dalam pada itu, diizinkan untuk membawa istri, tapi anak enggak. Jadi Joshua, Jason sama Cina tinggal di rumah. Gitu. Boleh ngajak istri jalan, cuma istrinya boleh diajak, bayar sendiri gitu loh maksudnya. Gitu. Boleh diajak, tapi nggak boleh ikut sidang. Yang ikut sidang suaminya. Tapi istri boleh diajak untuk nemeni pas jalan-jalan keluar sidangnya. Nanti bareng-bareng sama anggota yang lain untuk jalan. Saudara-saudara, kalau saya merenungkan, orang akan berkata, uangnya banyak. Padahal semuanya itu anugerah. Saya merenung-renung, kalau nyelengi kapan berangkatnya? Susah dapat uang untuk jalan-jalan begitu. Tapi Tuhan itu baik. Sangat baik. Tidak ada prestasi, kebanggaan. Apa hebatnya? Orang lain itu lebih pinter, cerdas-cerdas. Saya hanya memandang semuanya karena anugerah. Malam ini firman Tuhan mengatakan, malam ini firman Tuhan mengajarkan, Tuhan mencari orang yang penuh dengan kerendahan hati. Bukan cari orang yang sombong. Tuhan cari hati yang hancur. Yang sadar bahwa kalau bukan Tuhan, gak mungkin, gak mampu aku menjalani. Orang kadang-kadang kalau sudah tua, lalu sadar, kalau enggak Tuhan enggak mungkin ya, ini bisa saya jalani. Orang kalau masih muda kan selalu gini, ini ya aku yang kerja, kalau enggak aku yang kerja ya enggak ada ini. Tapi setelah lewat waktunya kita akan bilang, semua karena anugerahnya.